Selamat malam pemirsa. Kalau pada minggu lalu kita belajar tentang bagaimana mereframe sebuah kejadian, maka malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mempelajari sebuah skill sampai menjadi sebuah kebiasaan. Karena ada satu ucapan mengatakan bahwa sukses is a habit atau sukses adalah sebuah kebiasaan. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mempelajari sebuah skill sampai menjadi sebuah kebiasaan bersama saya, Tommy Syawira. Ya, untuk kesempatan kali ini kembali Anda berjumpa dengan saya, Bayu Sutiono, untuk Motivatalk. Dan seperti biasa, tamu kami di kesempatan kali ini tentu ada Tommy Syawira yang quote of the day-nya sudah Anda dengarkan tadi. Dan temanya menarik, sebentar lagi akan kita bahas lebih dalam. Nah, kami hadir untuk berinteraksi dengan Anda. Jadi kirimkan saja semua SMS Anda ke nomor yang biasa sudah Anda kirimkan, juga line telepon sudah kami siapkan untuk Anda. Nah, untuk di kesempatan kali ini mudah-mudahan kami bisa hadir untuk terus memberi inspirasi dan motivasi. Kita sapa dulu Tommy Syawira. Apa kabar, Bung Tommy? Mantap sekali kabarnya, luar biasa. Biasa, kan kita harus tetap semangat kan untuk di Motivatalk kali ini. Nah, temanya ini menarik nih. Iya. Buat saya begitu mendengar Anda mengatakan bagaimana kesuksesan itu adalah sebuah habit, bagaimana mengubah strateginya untuk menjadi habit, ini gampang-gampang susah nih. Kedengerannya pasti mudah, tapi ternyata harusnya sih tidak segampang itu. Kalau enggak orang sudah sukses semua kan. Bung Tommy, jelaskan dulu itu kenapa bisa begitu itu. Oke, jadi gini, selamat malam sekali lagi ya kepada pemirsa. Jadi topik kita malam hari ini adalah bagaimana kita bisa mempelajari sebuah skill sampai menjadi sebuah kebiasaan. Ya, karena kita yakini bahwa, saya sendiri meyakini bahwa sukses itu kan adalah sebuah kebiasaan ya. Kalau kita punya kebiasaan yang positif kan hasilnya juga akan positif ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mempelajari sebuah skill ini sampai jadi sebuah kebiasaan? Ya. Nah, caranya sederhana. Dan otak manusia itu dalam mempelajari sebuah skill, itu melalui 4 tahap. Ya, kalau kita mau menjadikan sesuatu sampai kebiasaan, nah otak kita itu ada polanya nih. Nah, ya. Kita malam ini kita akan coba tahap demi tahap nih. Yes, betul sekali. Kalau gitu bagian pertama, tahap pertama. Bagaimana? Jadi gini, tahap pertama itu adalah otak manusia itu kalau belajar sesuatu itu ada 4 tahapnya ya. Saya ulang sedikit lagi ya. Jadi pertama adalah tahapnya kalau kita lihat pakai bahasa Inggris, kalau awalnya adalah unconscious incompetence. Tahap pertama ya. Tahap kedua adalah conscious incompetence. Yang ketiga adalah conscious competence. Yang keempat adalah unconscious competence. Ini mungkin saya pakai bahasa Indonesia lebih gampang ya. Jadi pertama adalah unconscious incompetent, tidak sadar, tidak mampu. Tidak sadar, tidak mampu. Iya. Tahap kedua adalah sadar tapi belum mampu. Tahap ketiga adalah sadar dan mampu. Yang keempat adalah tidak sadar bahwa sudah mampu. Nah, paling unik tuh ya. Iya. Jadi kalau kita belajar sebuah skill harus sampai level yang tahap keempat, yaitu tidak sadar bahwa kita sudah mampu nih. Ya sudah begitu aja jalannya. Betul. Jadi udah kayak habit, kayak kita melakukan sesuatu sudah bisa aja gitu loh. Jadi kita udah nggak sadar. Nah, kalau kita bisa mencapai level ini sedikit lagi akan jadi sebuah kebiasaan nih. Kita sebut sebagai unconscious competence. Ya. Nah, kalau tahap pertama itu kan unconscious incompetence. Kalau saya jelaskan seperti ini gampangnya ya. Jadi misalnya ada nggak di daerah Indonesia yang belum terekspos dengan mobil? Harusnya ada ya. Ada pasti. Mungkin ya. di satu Begitu daerah, luas soalnya Indonesia ini. Ya di salah satu kota X misalnya ya. Jadi Bapak ini belum pernah lihat mobil sebelumnya. Oleh karena itu kalau ditanya, Bapak bisa nggak mengendarai mobil? Jawabannya pasti nggak bisa. Kenapa? Karena baru pada tahap pertama, yaitu unconscious incompetence. Jadi dia belum pernah lihat mobil seperti apa, otomatis dia nggak tahu gimana mengendarainya karena di kepala kita nggak ada referensinya gitu loh. Iya. Betul-betul dia nggak tahu sama sekali, udah jelas dia nggak akan bisa. Betul. Gitu ya. Itu tahap pertama nih. Tahan dulu di tahap pertama. Nah, kita break dulu untuk kesempatan kali ini. Tahap-tahap berikutnya masih akan hadir setelah pesan-pesan berikut. Anda jangan kemana-mana. Permasalahan dalam memasak bisa diselesaikan dengan Easy Cook.
Easy Cook mampu menggantikan beberapa jenis alat masak menjadi satu alat masak. Anda cukup memanaskan ring thermal Virotherm 15 menit di atas api. Dan selanjutnya, Easy Cook yang memproses masakan selama 35 menit ke depan tanpa harus ditunggu. Ring thermal Virotherm terbuat dari bahan campuran logam berkualitas tinggi berpaten. Kom penghangat Easy Cook terdapat glazul tahan api yang mampu menahan panas hingga 8 jam. Sehingga makanan Anda tetap hangat tanpa harus dipanaskan. Kandungan gizi dan vitamin tetap terjaga. Kom penghangat Easy Cook ketika dimasukkan ke dalam bongkahan es, masakan tetap mendidih. Dengan sistem masak susun, Anda dapat membuat 5 jenis masakan sekaligus. Dan Anda tak perlu khawatir rasa dan aroma masakan tercampur. Easy Cook juga dapat dialihfungsikan untuk menyimpan minuman dingin. Easy Cook memiliki berbagai keunggulan yang memudahkan Anda menciptakan berbagai macam makanan dengan waktu yang singkat. Asian food, Western food, Oriental food hanya butuh 15 menit saja dan masakan dijamin 4 kali lebih cepat matang. Mengukus, menggoreng, bahkan merebus cukup hanya 15 menit saja. Dengan desain yang modern, Easy Cook dapat dibawa kemana saja. Setelah 14 tahun bergerak di industri hotel dan restoran, akhirnya saya telah menemukan alat yang sangat membantu baik untuk efisiensi bahan bakar, waktu, dan tenaga, yaitu Easy Cook. Gunakan Easy Cook sekarang juga. Nikmati fasilitas GoGoPay cicilan 6 kali dengan bunga 0%. Dapatkan Easy Cook yang asli hanya di GoGo Mall Home Shopping. Paling gak suka deh kalau ketombean. Sebel banget ngeliatnya di baju hitamku. Dan rambut rontok di baju putih malah lebih mengerikan. Tapi Pantene datang menyelamatkanku. Pantene baru dengan Recharging Pro-V Formula membantu menguatkan rambut dari pangkal hingga ke ujung. Mengurangi rambut rontok dari 100 menjadi 2 dan ketombe pun berkurang dalam 14 hari. Tampak sekuat ini, rambutnya udah gak rontok terus tanpa ketombe. Pakai yang mana ya? Dapat diperoleh di Giant. Anda wanita Indonesia yang ingin dapat mengelola keuangan Anda, perlu memotivasi diri Anda untuk meraih impian. Referensiana setiap Senin sampai Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di TV Kebanggaan milik Anda. Program yang pastinya bisa bikin wawasan musik lokal lo semakin bertambah. Tangguh Tangga Lagu 10. Beragam informasi telah kami siapkan demi memenuhi dahaga Anda. Informasi dari dunia selebriti. Pokoknya di Buletin Sinema semua kebutuhan film tersedia. Ya, terima kasih Anda masih bersama Motivator. Nah, Mas Tom, lanjutkan nih. Kalau yang tadi betul-betul dia nggak tahu apa-apa, nggak ada referensinya, ya udah jelas dia nggak akan bisa gitu ya. Itu tahapan yang pertama di otak kita. Lanjut kita ke tahap yang kedua. Tahapan kedua adalah conscious incompetence. Artinya dia sadar tapi dia belum mampu. Sadar tapi belum mampu. Yes, artinya kalau tadi kan dia belum pernah lihat mobil sama sekali, otomatis nggak bisa nyetir ya. Iya, masuk aja dia ragu, takut. Ini apa ini ya? Kok bisa gerak ini ya? Nah, oke. Dia pun datang ke kota Jakarta ataupun kota-kota besar di Indonesia. Oh, dia lihat, oh ini namanya mobil nih. Ada rodanya 4, terus ada bentuknya, bisa masuk dalamnya, ada setirnya nih. Dikasih oh ini setir Pak, ini namanya roda nih. Ini namanya mobil nih. Kali ini dia sudah sadar tapi belum mampu nih. Nah, jadi otak itu juga sama, udah lihat tapi oh ini nih tapi belum mampu nih. Kita sebut level kedua. Sadar tapi belum mampu. Sadar tapi belum mampu. Conscious incompetence. Ya. Setelah itu dia pun belajar mengendarai mobil. Ikut barangkali dulu sekolah les untuk bisa mobil ya. Dia pun mungkin Mas Boy masih kalau dulu waktu kita belajar mobil itu kan
wah kayaknya gimana gitu ya, kayaknya grogi. Tiba-tiba loncat lah, atau mati mendadak. Betul. Saya ingat dulu waktu orang tua saya, papa saya ngajarin saya untuk mengendari nyetir. mobil. Oh, dia bilang, pokoknya apapun yang terjadi ingat, tidak boleh lihat persneling. Pokoknya harus hafal 1, 2, 3, 4, 5 atrek ya. Pokoknya apapun terjadi ini harus hafal. Saya masih ingat sampai hari ini, 20 tahun saya belajar kendaraan mobil, ini masih saya ingat nih. Ya dulu kan, wah kayaknya gimana gitu ya, kita nyetir aja kayak mau makan setirnya kali itu ya. Diajak ngomong aja, diam. Ini lagi konsentrasi nih ya. So, itu tahap ketiga, sadar dan mampu. Sadar dan mampu. Tapi masih kagok ya, masih kayaknya belum nyaman betul ini. Tapi dia sudah sadar dan sudah pelan-pelan sudah bisa dia mengendari mobil. Nah, betul. Itu analogi atau contohnya kira-kira di situ. Betul. Itu begitu ya. Otaknya udah sampai ke tahap ketiga nih ya. Betul. Nah, yang keempat itu paling seru, yaitu unconscious competence. Nggak sadar udah mampu kita loh. Kayak sekarang kalau nyetir mobil, jujur aja. Jangankan dengerin lagu ya, kita muter apa aja sambil sekarang kan canggih, bisa telepon, bisa SMS lah gitu. Udah tenang aja nih ya. Itu namanya unconscious competence. Artinya sudah begitu terbiasa kita mengendari mobil karena setiap hari kita sudah mengendarainya bertahun-tahun, sehingga kadang-kadang tangan satu, persnelang juga kadang-kadang flow aja, natural aja. Kita tanpa melihat lagi, aduh, ini gigi kurang nih, ini kurang, betul. Nah, kira-kira udah seperti itu. Yes. Nah, kita harus sampai ke tahap keempat. Betul sekali. Dan itu bisa dilakukan dengan sebuah latihan begitu? Iya. Jadi gini, kalau kita belajar sebuah skill, yang paling menantang itu adalah di level ketiga, tahap ketiga. Yaitu conscious competence, antara udah mau bisa nih. Jadi itu momen yang paling kritis sebenarnya. Biasanya orang kalau belajar sesuatu, sayangnya itu hanya sampai ke level ketiga aja. Sampai tahap ketiga dia, kayaknya antara bisa dan nggak bisa itu kayak udah nggak. Dan sudah menyerah. Nah kalau menyerah dia balik ke nol loh. Dia bisa balik dia. Nah ini yang sebenarnya sayang gitu ya. Kalau kita belajar sesuatu udah satu level lagi sampai jadi sebuah kebiasaan nih. Jadi unconscious competence nih. Kayak biasa ditanya, bisa nggak ngendarin sepeda? Ya bisa aja. Caranya bagaimana? Pokoknya nggak tahu aja, jatuh, bangun, jalan bisa aja. Nah ini artinya apa? Sesuatu yang kita pelajari itu kan 4 tahap ini kita lalui sampai udah unconscious, udah nggak sadar bahwa kita mampu. Apakah itu belajar komputer lah, kita bisa bahasa lah, kita operasikan sebuah mesin lah, kan semua pada tingkat yang sudah unconscious competence. Sudah berjalan sebagaimana adanya aja begitu ya. Dan ini semua direkam di otak kayak ada polanya. Ini yang kita bilang, pola ini kita sebut seperti pattern yang ada kebiasaannya. Ada habitnya. Ada habit, udah secara natural dia. Kayak misal kalau kita pulang ke rumah, mungkin Mas Bayu kalau pulang ke rumah, biasanya apa yang lakukan dulu? Sudah punya habit kita mau ngapain ya, sampai kemudian tidur. Tidur. Oke, kita mulai dapat gambarannya nih ya, Mas Tommy. Dan Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bahas bagaimana caranya supaya kita selalu mencapai tahap keempat yang dijelaskan oleh Tommy Syawira tadi. Kami segera kembali. Setelah 40 tahun berkarya di ranah properti Indonesia, kini Agung Podomoro Group mempersembahkan salah satu pusat perbelanjaan terlengkap dan termegahnya. Tamrin City, pusat perdagangan yang menjadi tempat perbelanjaan terlengkap di jantung kota Jakarta ini, berada di tengah ribuan perusahaan multinasional di CBD Tamrin Sudirman. Dikelilingi hotel-hotel bintang 5 dan kedutaan internasional dan hanya berjarak 100 meter dari Bundaran HI. Menambah nilai istimewa yang tidak tertandingi dari Tamrin City. Tamrin City memiliki akses premium dan sangat mudah untuk dijangkau. Selain melalui Jalan Jenderal Sudirman dan MH Tamrin, Tamrin City juga hanya berjarak 5 menit dari kawasan Mega Kuningan dengan akses bebas 3-in-1. Untuk sampai ke Tamrin City ini, Anda dapat menggunakan sarana transportasi lain semudah menggunakan mobil sendiri. Karena lokasi Tamrin City dapat dicapai juga oleh rute bus Transjakarta. Area parkir yang sangat luas memberikan kenyamanan dan keamanan yang maksimal dan menjadi solusi dari masalah klise pengunjung trade mall dengan parkir yang minim. Untuk Anda yang selama ini mencari sebuah market yang menyediakan beraneka ragam jenis busana muslim,
Tamrin City hadir menjawab kebutuhan Anda dengan pusat busana muslim. Pusat busana muslim ini dapat dikatakan sebagai sebuah sentralisasi dari beraneka ragam jenis busana muslim, baik untuk laki-laki, wanita, maupun anak-anak. Kehadirannya di Tamrin City ingin menunjukkan nilai tersendiri sebuah konsep pusat perbelanjaan yang memberatkan atau memfokuskan kepada pusat busana umat muslim yang belum pernah ada sebelumnya di tempat lain. Di sini lebih murah karena masih harga grosir ya. Jadi kualitas juga tidak kalah. Tempatnya juga menurut kami itu sudah bagus ya, aman. Anda dapat menemukan lebih banyak keuntungan lagi dengan berbelanja busana muslim di Tamrin City. Dengan hadirnya pasar subuh busana muslim setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu mulai jam 4 pagi. Dapatkan aneka macam busana muslim pilihan, lebih lengkap, lebih pagi, dan dengan harga yang lebih murah lagi dari harga grosir. Cuma di sini Anda bisa mendapatkan harga super grosir. Tempatnya emang strategis banget untuk grosir. Karena yang kita layani di sini orang-orang dari daerah. Letaknya strategis dan banyak-banyak orang daerah datang di Tamrin City ini khususnya. Penjualannya lebih bagus lah. Kunjungi Tamrin City dan dapatkan kepuasan tersendiri berbelanja bersama kami. Program yang pastinya bisa bikin wawasan musik lokal lo semakin bertambah. Tangguh Tangga Lagu 10. Beragam informasi telah kami siapkan demi memenuhi dahaga Anda. Informasi dari dunia selebriti. Pokoknya di Buletin Sinema semua kebutuhan film tersedia. Beragam peristiwa dan kejadian yang menegangkan, mengharukan, dapat terjadi setiap saat. Kami akan menangkapnya menjadi berita. Mereka akan menyampaikan setiap informasi dalam sehari penuh. Di Indonesia Petang, informasi sore hari langsung kami hadirkan. Berita terupdate setiap jamnya dalam Indonesia Terkini. Lengkap dan eksklusif hanya di TV kebanggaan milik Anda. Anda ingat gol indah ini? Dan inilah satu dari sekian gol fenomenal dalam catatan sejarah sepak bola dunia. 12 Agustus 1996. Dari jarak 60 yard atau kurang lebih 54 meter dari gawang lawan. Tanpa bisa diprediksi oleh siapapun. Gol indah ini tercipta begitu saja. Rekor tendangan terjauh ini kemudian oleh pria Inggris yang terlahir dengan nama lengkap David Robert Joseph Beckham diukir kembali 12 tahun kemudian. Kali ini jaraknya 70 yard atau 64 meter dari gawang lawan. Gol terjauh ini mengukuhkan kemenangan LA Galaxy 3-1. Tim yang saat ini dibela Beckham. Dan siapa yang akan mengira? Sebuah rumus fisika terbesit. Sesaat setiap Beckham akan melakukan swing kick model ini. Saat Beckham bersiap menendang bola,
ia selalu memperhitungkan spin bola yang tepat, kecepatan, dan mengambil sudut tembak yang diperlukan sehingga selalu mampu memperdaya lawan. Beragam ilmu fisika mulai dari mekanika dasar, gesekan, impuls, tumbukan, prinsip Bernoulli, bilangan Reynolds, efek Magnus, dan banyak lagi. Terkesan rumit memang, tapi tahukah Anda bahwa untuk sampai ke tahap ini, Beckham serius melatih skillnya. Tidak ada sesi latihan kosong bagi Beckham, sebab saat berlatih, saat itulah Beckham mengasah kemampuannya. Atau tengoklah sosok lain berikut ini. Ya, Ronaldinho. Anda pasti kenal sosok ini. Siapa yang menyaksikan skill freestyle yang ia punyai? Seperti Beckham, Ronaldo mudah sadar akan bakat dan skill yang ia miliki. Ronaldinho melatih kemampuannya sejak masih sangat kecil. Saat skill mudah ia kuasai, maka di masa keemasannya, bermain bola indah seperti ini bagi pemilik nama lengkap Ronaldo Assis de Moreira seperti sebuah kebiasaan saja. Bagaimana dengan Anda? Temukan skill Anda, lalu berlatihlah dengan serius. Maka skill hebat itu pasti mudah Anda gunakan. Kapan saja dan di mana saja. Ya, Anda masih di Motivatalk dan Anda baru saja mengikuti sebuah video yang mungkin bisa jadi lebih memperjelas apa yang kita bahas di kesempatan kali ini bersama Tommy Syawira. Ya, Bung Tommy, ya, mudah-mudahan video tadi makin menjelaskan bagaimana, makin memperjelas pemirsa setia Motivatalk bahwa habit itu, skill itu bisa dijadikan sebuah habit, dan ya sudah berjalan sebagaimana adanya saja, dan kemudian pasti itu nanti ujungnya sukses kalau kita sudah begitu saja melakukan skill kita, kan? Ya, betul sekali. Nah, sambil kita menunggu mungkin ada SMS ataupun line telepon di kesempatan kali ini, saya mau tanya sedikit, Bung Tom. Yes. Kenapa orang seperti Anda jelaskan tadi, cuman sampai tahap ketiga dan kemudian selesai, nggak selalu sampai ke tahap keempat? Mungkin hanya segelintir orang yang bisa sampai sadar dan mampu tadi. Yes, betul. Kalau kita, ini pertanyaan bagus ya, karena biasanya orang itu hanya sampai 3, artinya ya udah sampai sini ya dia balik lagi gitu ya. Karena justru untuk menjelang bisa itu ada yang namanya threshold. Threshold itu kayak apa ya kita sebut kalau di bahasa Indonesia itu threshold itu artinya ambang batas. Jadi untuk bisa dan nggak bisa beda tipis sebenarnya. Jadi kalau kita bisa tembus threshold ini udah bisa. Ya. Nah, biasanya untuk naikin ke sini itu tantangannya cukup banyak karena otak mulai merekonstruk kita bilang, atau mungkin saya kalau istilahnya lebih apa? Ada learn, ada unlearn-nya. Jadi ya itu istilah kami aja ya, tapi prosesnya itu memang agak sedikit panjang. Nah, tapi itu sebenarnya tujuannya adalah biar ada pondasinya menuju nanti kalau bisa itu ada dasarnya. Kan otak kita itu kan perlu mengetahui logikanya kan ya. Jadi memang tahap-tahapnya itu sudah dari sananya diatur supaya kita juga tidak kaget pelan-pelan, dan harusnya kita bisa menembus threshold tadi itu ya. Baru kemudian kita bisa sampai pada tahap mampu, sadar dan mampu. Lebih jelas ya nanti Mas Tommy ya. Dan sambil menunggu yang lain mungkin pemirsa setia Motivatalk untuk hadiri kesempatan kali ini, kami jeda dulu dan segera kembali setelah pesan-pesan berikut. Percaya yang kau impikan, mampu engkau wujudkan, hidupmu adalah pilihan. At night, I need a shot of ambition. Shakedown 1979. Cool kids never have a time. Dulu waktu rambutku bercabang pasti aku gunting, tapi cabangnya muncul lagi. Lalu aku coba All New Pantene, lega banget. Pantene baru dengan Recharging Profi Formula membantu mengurangi rambut bercabang dalam 14 hari.
Setelah 14 hari pakai Pantene, rambutnya jadi oke banget. Rambutku yang tadinya bercabang, sekarang sudah berkurang. Pantene solusi yang tepat. Dapat diperoleh di Hypermart. Bagi Anda wanita Indonesia yang cantik, mempesona dengan aneka ragam sisi hidup dan kisah sejati. Another sunny day, I met you up in the garden. Aksen, setiap minggu pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TV kebanggaan milik Anda. Program yang pastinya bisa bikin wawasan musik lokal lo semakin bertambah, Tanggung Tangga Lagu 10. Beragam informasi telah kami siapkan demi memenuhi dahaga Anda. Informasi dari dunia selebriti. Pokoknya di Buletin Sinema semua kebutuhan film tersedia. Beragam peristiwa dan kejadian yang menegangkan, mengharukan, dapat terjadi setiap saat. Kami akan menangkapnya menjadi berita. Mereka akan menyampaikan setiap informasi dalam sehari penuh. Di Indonesia Petang, informasi sore hari langsung kami hadirkan. Berita terupdate setiap jamnya dalam Indonesia Terkini. Lengkap dan eksklusif hanya di TV kebanggaan milik Anda. Anda wanita Indonesia yang ingin dapat mengelola keuangan Anda, perlu memotivasi diri Anda untuk meraih impian? Referensiana setiap Senin sampai Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di TV kebanggaan milik Anda. Ya, Motivator kembali hadir untuk Anda dan kita segera menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui SMS di Motivator 081932 sekian-sekian. Bung Tommy, saya punya skill menulis yang baik, tapi saya rasanya sulit mengubahnya untuk menjadi kebiasaan. Saya orang yang tergolong sulit mengubah kebiasaan ini. Beberapa kali saya harus bertengkar dengan istri saya untuk urusan mengubah kebiasaan. Nah, saya ingin tahu, adakah cara mudah mengubah kebiasaan ini, begitu? Oke, jadi seru juga ini ya. Jadi karena dia udah tahu nih, rasanya saya susah mengubah kebiasaan, gitu kan? Padahal dia punya skill yang baik untuk menulis. Bagaimana itu kemudian bisa menjadi sebuah kebiasaan? Oke, jadi bagaimana kita melakukan sampai jadi sebuah kebiasaan ya? Jadi gini, kan tadi otak kita itu kan belajar sampai 4 level, 4 tahap ya. Jadi kita nulis aja terus sampai pada level tadi yang mana kita mencapai unconscious competence, itu udah jadi kebiasaan tuh di situ. Jadi kalau saran saya buat pemirsa adalah, kalau kita punya skill, jangan hanya cuman ini aja namanya, jangan hanya sampai satu apa ya namanya ya, kita terus latih sampai itu jadi sebuah kebiasaan. Artinya mesti tembus yang namanya threshold itu. Kalau dalam konkretnya, kalau menulis, hal-hal apa yang membuat kita tahu bahwa kita sudah menembus threshold itu? Artinya kemudian kita rasanya sudah
menulis ini sudah kebiasaan saya gitu. Apa tuh? Oke. Jadi kalau menulis itu kan sebuah seni ya. Ada orang suka menulis tentang sebuah kejadian, ada orang suka menulis tentang sebuah autobiografi misalnya, ada orang menulis tentang sebuah event misalnya ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengetahui saya sudah mencapai threshold itu? Kalau kita lihat sesuatu dan dengan cepat kita langsung bisa menuliskan, itu udah threshold tuh sebenarnya itu. Itu sudah udah unconscious nih. Saya langsung dapat ide untuk segera menulis. Yes, tulis gitu tulis, ya. Dapat ide lagi ya. gitu ya. Itu kalau udah capai the threshold. Nah, untuk mencapai itu kan kita butuh ini ya. Nah, saya sebenarnya lewat acara ini saya pengen sampaikan bahwa kalau otak manusia belajar sesuatu, itu dia juga butuh waktu untuk mengendapkan lalu dikeluarkan kembali itu. Jadi misalnya kalau kita belajar terus-terusan itu tidak menggaransi kita bisa loh. Karena otak itu butuh kayak mesin mobil. Kalau sudah dijalankan itu butuh juga dimatiin sebentar loh. Supaya apapun yang dipelajari otak itu akan kembali memetakan kembali tuh. Jadi kan pieces by piecesnya itu, potongan-potongan itu direkatkan kembali tuh dengan logika-logika yang mana dikaitkan dengan referensi yang kita ambil dari pengalaman. Jadi beri kesempatan untuk dipetakan oleh otak kita. Kemudian bisa kita gunakan lagi kapan-kapan. Itu namanya kita bilang istirahat sebentar terus dia balik lagi. Oke. Kemudian ini SMS berikutnya 0888 sekian. Saya tidak tahu kalau saya punya kemampuan. Nah, saya tidak tahu nih apakah saya punya kemampuan atau tidak. Saya menyerah dan saya kira saya ini hanya dilahirkan untuk jadi staf rendahan saja di kantor. Tolong Pak, bagaimana ini? Bisakah saya kemudian menemukan skill? Oke, yang pertama ya, ini jangan merasa rendah. Oke, orang-orang berhasil kali ini, yang hari ini kita lihat berhasil, tidak semuanya dari kita bilang tiba-tiba begitu ya, atau sudah dapat kita bilang sudah dapat keadaan lebih nyaman, enggak sih? Justru biasanya orang mulai dari, kalau bahasa Inggris sebutnya humble start. Jadi dia mulai dari kondisi yang sangat mungkin bawah, tapi dia punya sebuah keyakinan bahwa dia itu mampu jadi orang yang besar. Ya, nah ini mindset seperti ini perlu kita ciptakan buat diri kita supaya rasa rendah ini tidak terus menghinggapi kita. Kalau saya bisa menciptakan sebuah keyakinan, itu membuat saya akan bisa menemukan skill saya. Jadi di situ ya, siapapun kita berada di tingkat manapun, kita harus terus menggali apa yang kita rasa kita mampu begitu ya. Iya, yang saya sebut yang tadi Mas Bayu tanyakan juga adalah yaitu tentang menciptakan sebuah keyakinan bahwa saya ini memang mampu jadi orang yang berprestasi. Mungkin bukan jadi orang yang besar, tapi orang yang berprestasi kan dimulai dari sana dulu. Nah, mudah-mudahan beberapa SMS tadi bisa menjadi sharing kita bersama. Tapi ada beberapa pesan dulu yang harus hadir sebelum kita lanjutkan untuk sharing dari pengalaman-pengalaman pemirsa Motivator lainnya. Kami segera kembali. Setelah 40 tahun berkarya di ranah properti Indonesia, kini Agung Podomoro Group mempersembahkan salah satu pusat perbelanjaan terlengkap dan termegahnya. Tamrin City, pusat perdagangan yang menjadi tempat perbelanjaan terlengkap di jantung kota Jakarta ini, berada di tengah ribuan perusahaan multinasional di CBD Tamrin Sudirman. Dikelilingi hotel-hotel bintang 5 dan kedutaan internasional dan hanya berjarak 100 meter dari Bundaran HI, menambah nilai istimewa yang tidak tertandingi dari Tamrin City. Tamrin City memiliki akses premium dan sangat mudah untuk dijangkau. Selain melalui Jalan Jenderal Sudirman dan MH Tamrin, Tamrin City juga hanya berjarak 5 menit dari kawasan Mega Kuningan dengan akses bebas 3-in-1. Untuk sampai ke Tamrin City ini, Anda dapat menggunakan sarana transportasi lain semudah menggunakan mobil sendiri. Karena lokasi Tamrin City dapat dicapai juga oleh rute bus Transjakarta. Area parkir yang sangat luas memberikan kenyamanan dan keamanan yang maksimal dan menjadi solusi dari masalah klise pengunjung trade mall dengan parkir yang minim. Untuk Anda yang selama ini mencari sebuah market yang menyediakan beraneka ragam jenis busana muslim, Tamrin City hadir menjawab kebutuhan Anda dengan pusat busana muslim. Pusat busana muslim ini dapat dikatakan sebagai sebuah sentralisasi dari beraneka ragam jenis busana muslim, baik untuk laki-laki, wanita, maupun anak-anak.
Kehadirannya di Tamrin City ingin menunjukkan nilai tersendiri sebuah konsep pusat perbelanjaan yang memberatkan atau memfokuskan kepada pusat busana umat muslim yang belum pernah ada sebelumnya di tempat lain. Di sini lebih murah karena masih harga grosir, ya. Jadi kualitas juga tidak kalah. Tempatnya juga menurut kami itu sudah bagus, ya, aman. Anda dapat menemukan lebih banyak keuntungan lagi dengan berbelanja busana muslim di Tamrin City. Dengan hadirnya pasar subuh busana muslim setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu mulai jam 4 pagi. Dapatkan aneka macam busana muslim pilihan, lebih lengkap, lebih pagi, dan dengan harga yang lebih murah lagi dari harga grosir. Cuma di sini Anda bisa mendapatkan harga super grosir. Tempatnya emang strategis banget untuk grosir. Karena yang kita layani di sini orang-orang dari daerah. Letaknya strategis dan banyak-banyak orang daerah datang di Tamrin City ini khususnya. Penjualannya lebih bagus lah. Kunjungi Tamrin City dan dapatkan kepuasan tersendiri berbelanja bersama kami. Program yang pastinya bisa bikin wawasan musik lokal lo semakin bertambah. Tangguh Tangga Lagu 10. Beragam informasi telah kami siapkan demi memenuhi dahaga Anda. Informasi dari dunia selebriti. Pokoknya di Buletin Sinema semua kebutuhan film tersedia. Beragam peristiwa dan kejadian yang menegangkan, mengharukan, dapat terjadi setiap saat. Kami akan menangkapnya menjadi berita. Mereka akan menyampaikan setiap informasi dalam sehari penuh. Di Indonesia Petang, informasi sore hari langsung kami hadirkan. Berita terupdate setiap jamnya dalam Indonesia Terkini. Lengkap dan eksklusif hanya di TV kebanggaan milik Anda. Anda wanita Indonesia yang ingin dapat mengelola keuangan Anda, perlu memotivasi diri Anda untuk meraih impian? Referensiana setiap Senin sampai Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di TV kebanggaan milik Anda. Ya, untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di kesempatan kali ini bersama Motivatalk, saya Bayu Sutiono masih bersama Tommy Syawira. Kita sedang membahas mempelajari skill sehingga sampai kepada tingkat habit atau jadi kebiasaan. Nah, kalau Anda sudah bisa melakukan itu, menurut Tommy Syawira, Anda beberapa langkah lagi untuk sudah menuju sukses, begitu. Nah, Bung Tommy, kita lanjutkan ya. Ada beberapa SMS, mudah-mudahan ini makin banyak yang kita jawab, makin terpuaskan ini Motivatalk pemirsanya untuk kesempatan kali ini. Cukup banyak, 0817198198 sekian-sekian. Bung Tommy, saya tahu saya punya skill. Karena begini, saat televisi di rumah saya rusak, saya begitu mudah memperbaikinya. Tapi saat saya membetulkan TV saudara saya, skill itu hilang. TV-nya nggak benar-benar. TV-nya bukan malah benar, malah makin rusak. Nah, bagaimana Bung Tommy? Ini kayak yang Anda maksud sadar tapi belum mampu gitu. Kalau ini lebih kepada sadar dan mampu. Oh, oke. Ini sudah di tahap ketiga sebenarnya ya. Sebenarnya tahap ketiga. Ketika otak mulai mempelajari sesuatu, dia mulai unlearn. Dia kayak
istilahnya bahasa Indonesianya apa ya? Unlearn itu dia kayak tadi belajar, kemudian tidak belajar kembali. Jadi dia untuk kayak dibuka apa ya? Istilahnya di strip gitu. Di strip itu kayak dibuka kembali supaya bisa masuk tataran yang baru gitu loh. Nah biasanya ketika kita, loh kok jadi nggak pinter saya ya? Itu bukan kita nggak pinter loh. Itu sebenarnya otak mulai memetakan kembali secara struktur yang dimengerti oleh otak kita. Karena kita sedang menembus upaya-upaya untuk menembus threshold tadi. Ya. Ada yang kita memang belum mengerti, ya pantas kita jadi bingung dan kemudian malah istilahnya bikin makin parah rusaknya gitu. Tapi kalau itu bisa dilewati, ketemu lagi satu waktu nanti masalah yang sama, udah tahu gitu ya. Dan betul sekali Mas Bayu ya. Bukan hanya kita tahu, bahkan yang tadinya mungkin kalau kepintaran kita ukur angkanya mungkin 6 misalnya. Setelah kita berhasil menembus angka ini jadi 9 loh. Jadi kayak kok pintar sekali saya, berarti dulu kok jeblok gitu ya. Sebenarnya bukan masalah dia nggak bisa, karena ketika itu terjadi otak itu kayak lepas bentar untuk merekonstruksi kembali dia. Ketika rekonstruksi itu dia butuh waktu, kayak bingung sebentar. Nah itu yang hanya buat kita jadi nyerah. Kok jadi malah makin bodoh saya. Perasaan kemarin kok bisa, kok sekarang ini kok nggak bisa ya. Nah disitulah letak kita punya kebijaksanaan untuk, ayo jangan nyerah di sini, kita pelajari lagi nih. Sekali kita tembus satu level ini, kita masuk kondisi yang unconscious competence. Ya, kita nggak sadar ternyata kita udah bisa aja melakukannya begitu ya. Dan kalau ini kita lanjutkan lagi, itu bisa tahap sampai mastery loh. Wah, itu master dia kan ya. udah jago kan. Orang bilang master itu apa sih? Biasa master kan bahasa Indonesianya menguasai kan ya. Kalau tingkatnya kan kita sebut mastery kan. Iya, itu kalau udah sampai master, televisi rusak, baru mau dibetulkan udah niat, udah bener ya. Udah takut ya sama masternya. Oke, kira-kira sudah bisa dimengerti, mudah-mudahan begitu ya. Jadi ditembus terus, dicoba terus. Apalagi harus punya keyakinan, skill kita itu memang kita punya gitu ya. Oke, 0815 432 sekian-sekian. Bung Tommy, saya hebat sekali untuk urusan dagang. Waduh, tapi saya malas melakukannya untuk lebih jauh ini. Saya sudah merasa cukup nyaman dengan jabatan sebagai seorang staf di kantor saya saat ini. Nah, bagaimana agar saya bisa segera keluar dari zona nyaman? Jadi ini merasa punya skill dagang, tapi kok nggak saya pakai gitu. Saya malas makainya gitu. Ya, jadi pertanyaan kan tadi juga ditanyakan bagaimana bisa keluar dari zona nyaman tadi ya, karena males ya, tapi punya skill nih. Jadi saya jawab, bagaimana keluar dari zona nyaman? Jadi ada dua jawabannya. Pertama adalah kita bisa, kita harus punya tujuan yang jelas dulu. Kalau saya punya skill dagang, terus tujuan saya ini apa nih untuk dagang seperti ini? Pengen seperti apa nih ya? Kalau kita punya goal yang memotivasi kita, maka kita akan mau untuk keluar dari zona nyaman. Itu yang pertama nih. Ya, kita lihat dulu apakah goal tadi untuk kedepannya itu penting atau tidak buat kita. Kalau nggak penting ya dengan cepat kita dapat masalah, kita balik deh. Ya udahlah, nggak usah, cukuplah segitu-gitu aja. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana bisa keluar dari zona nyaman? Mungkin dulu pernah kita share beberapa ya, yaitu kita bisa memikirkan tentang apa ya, manusia itu punya dua motivator yang kuat dalam diri kita. Pertama adalah kita sebut mencari kenikmatan, yang kedua menghindari kesengsaraan. Jadi avoiding pain and gaining pleasure. Jadi satu mau mendapatkan kenikmatan, yang satu mau menghindari kesengsaraan. Nah, supaya kita bisa keluar dari zona nyaman kita, kita bayangkan, kita coba tarik jauh nih. Kalau saya nggak keluar, misalnya kalau saya malas, apa yang akan terjadi? Nah, kalau saya bisa memperbesar kondisi ini, kesengsaraan besar buat saya, dan saya pikir, waduh, kalau malas nih, saya akan kehilangan kesempatan dapatkan uang sekian. Padahal uang ini saya butuhkan untuk keluarga saya. Keluarga saya ini anak saya pengen sekolah ke luar negeri. Dari dulu pernah saya janjikan. Kalau saya malas, akhirnya dia nggak punya kesempatan ke luar negeri atau sekolah yang lebih baik. Padahal dulu sudah pernah saya janjikan. Dan ini saya sebagai ayah bagaimana? Ini kalau ditarik terus, wah ini besar ini menjadi motivasi untuk, wah saya nggak mau ke sana gitu. Betul. Jadi nggak ada waktu lagi, wah comfort zone kita nih. Enggak. Lihat anak kita pengen ke ini, wah langsung semangat. Ya. Oke, Bung Tommy, kita sudah mulai dapat banyak hal ini ya. Tidak hanya di bahasan-bahasan kita untuk kesempatan kali ini bagaimana melatih skill kita untuk menjadi habit, tapi sedikit berkembang untuk satu tujuan. Kita harus sukses. Motivator segera kembali untuk bagian terakhir. Wahai manusia, jika
Untuk kalian pelanggan Telkomsel, kalian bisa dapetin lagu keuntungan saya dengan cara ketik bintang 500 bintang 56 pagar lalu ketik oke atau yes. Kalian juga bisa dapat foto-foto eksklusif saya dengan cara ketik bintang 500 bintang 56 pagar. Jadi tunggu apa lagi? Saya tunggu ya. At night, I need a shot of ambition. Shakedown 1979. Cool kids never have a time. Sebuah kasus selalu menarik untuk dicari kebenarannya. Melalui sebuah penyelidikan untuk mengungkap fakta di balik peristiwa. Perkara digunakan oleh para teroris untuk masuk di wilayah Amerika. Hanya di TV kebanggaan milik Anda. Bagi Anda yang mencari segala sesuatu yang berbau film, semuanya akan dikupas di sini. Ditambah rekomendasi film dan DVD review. Buletin Sinema setiap Jumat pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Tetaplah di sini di Buletin Sinema. Program yang pastinya bisa bikin wawasan musik lokal lo semakin bertambah. Tangguh Tangga Lagu 10. Beragam informasi telah kami siapkan demi memenuhi dahaga Anda. Informasi dari dunia selebriti. Pokoknya di Buletin Sinema semua kebutuhan film tersedia. Tangguh setiap Senin dan Kamis pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di TV kebanggaan milik Anda. Beragam peristiwa dan kejadian yang menegangkan, mengharukan, dapat terjadi setiap saat. Kami akan menangkapnya menjadi berita. Mereka akan menyampaikan setiap informasi dalam sehari penuh. Di Indonesia Petang, informasi sore hari langsung kami hadirkan. Berita terupdate setiap jamnya dalam Indonesia terkini. Lengkap dan eksklusif hanya di TV kebanggaan milik Anda. Anda wanita Indonesia yang ingin dapat mengelola keuangan Anda, perlu memotivasi diri Anda untuk meraih impian? Referensiana setiap Senin sampai Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di TV kebanggaan milik Anda. Ya, ini bagian terakhir Motivatalk tanpa terasa. Sebelum Tommy Syawira tamu saya tetap untuk kesempatan kali ini menyampaikan kesimpulannya, kita coba untuk sedikit menggali lagi. Paling tidak begini, Bung Tommy, kalau skill itu kemudian apa ya istilah kita kembangkan, ada nggak kemungkinan bahwa
oke, ini ternyata memang bukan skill yang saya mampu lakukan, dan kemudian kita mencoba skill yang lain gitu. Oke, kalau itu mungkin nggak terjadi, mungkin aja sebenarnya. Bisa ya. saja ya. Tapi umumnya kalau pada case seperti itu, mungkin pada tahap kedua ketiga kita pun udah akan mundur. Karena motivasinya udah nggak kuat, kayak itu udah langsung terasa ya, tidak ada motivasi kita, tidak ada semangat, tidak ada yang membuat kita ingin melakukannya ya. Itu sih nggak sampai ke tahap itulah ya. Biasanya nggak sampai, ataupun sampai 3 dia udah pikir ini kayaknya susah. Jadi dari kita pun tidak merasa kayak bisanya gitu ya. Itu tanda-tanda bisa kelihatan. Kalau ditanya seperti itu, mungkin nggak mungkin aja, tapi ya agak sedikit berbeda kalau itu perlakuan. Nah, kalau kita tembus sih ambang batas ini dan kemudian ada suatu skill yang membuat kita kemudian terbiasa sekali melakukannya, menjadi habit. Bung Tommy bilang kan ini satu waktu akan jadi sukses. Itu dengan sendirinya akan jadi sukses atau ada tahapan di diri kita sendiri yang harus kita siapkan gitu? Jadi dengan sendirinya begini, kalau kita udah menguasai sebuah skill ya, jadi kalau diberikan sebuah tantangan di pekerjaan ataupun di sebuah usaha, kita dengan mudah akan, istilah saya itu mensubmit. Jadi kita mau aja melakukannya gitu. Sebabnya kenapa mau bisa sih melakukannya? Biasa orang nggak mau melakukannya kan karena mungkin ya kayaknya susah nih, nggak percaya diri dia melakukannya. Tapi karena dia udah menguasai skill ini, jadi dengan cepat dia beradaptasi. Nah, kecepatan beradaptasi ini kan akan menimbulkan peluang buat dia, dan peluang ini kan bisa membawa kesuksesan buat dia nantinya. Begitu ya. Itu bagaimana kemudian pentingnya kita sampaikan skill kita itu menjadi sebuah habit gitu. Jadi habit lah, artinya saran saya sebenarnya sih pengen motivasi para pemirsa supaya bisa masuk sampai level unconscious competence ya. Tantangan terberat saya tahu memang pada di tahap ketiga itu memang kita rasanya nggak ini bisa apa nggak, saya kok makin bodoh. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul, sebetulnya kita sedikit lagi tuh ya. Betul. Nanti ingat acara Motivatalk nih, wah itu berarti satu tahap lagi, satu lagi langkah kita menuju master ini. Oke, Bung Tommy terima kasih ini ya, kita sudah dapat banyak hal dari apa yang diangkat oleh Tommy Syawira di topiknya untuk Motivatalk. Saya tuntaskan dulu Motivatalk, mudah-mudahan Anda terinspirasi. Baik Anda yang hanya mendengarkan atau apalagi Anda yang sudah berpartisipasi lewat SMS, terutama banyak sekali di kesempatan episode kali ini. Terima kasih untuk semua pertanyaan Anda. Yang belum terjawab jangan khawatir, kita akan tampung dan Tommy Syawira akan menjawabnya, karena pekan depan Tommy Syawira masih akan bersama kita. Bung Tommy terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di kesempatan lain waktu. Untuk Anda semua, saya bersama seluruh kru pamit. Kita akan jumpa lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih. Salam Motivator.